Mengoleksi sebuah kartu mungkin menjadi kebiasaan kamu pada generasi 90-an atau awal 2000-an. Ya, kartu-kartu seperti Pokemon dan Yu-Gi-Oh mungkin sudah tidak asing lagi. Atau ada dari kamu yang bermain Vanguard dan menonton ini. Beberapa kartu memiliki nilai yang lebih daripada kartu yang lain. Contohnya dalam kartu basket, yaitu kartu rookie LeBron yang terjual seharga 5,2 juta dolar atau sekitar 74 miliar rupiah. Mungkin bagi kamu yang bukan kolektor basket, merasa bahwa hanya orang-orang aneh saja yang rela membeli kartu ini. Namun ada satu kartu basket yang bernilai bukan karena mahal, namun di dalam kartu tersebut terdapat dua orang pembunuh. Ya, seorang psikopat dan pembunuh manusia. Dan ini adalah kisah nyata, bukan drama semata wayang. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Seorang Pembunuh Ditemukan di Kartu Basket NBA Ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Foto ini adalah foto dari pemain bernama Mark Jackson. Sebagian dari kamu yang merupakan fans Warriors pasti mengenalnya, karena dia adalah pelatih dari Golden State Warriors dari tahun 2011 hingga 2014. Sebagian dari kamu mengenalnya karena sekarang ia menjadi komentator pertandingan NBA. Dulunya, ia juga merupakan pemain NBA, dan ia adalah pemain yang hebat. Di draft pada tahun 1987 ke New York Knicks di urutan ke-18, ia menjadi steal di NBA draft angkatannya. Ia mendapat gelar Rookie of the Year, satu kali memenangkan perolehan assist terbanyak semusim, serta satu kali menjadi All-Star pada 1989. Pada tahun 1990, ia mengubah franchise New York Knicks menjadi franchise yang hebat bersama Patrick Ewing dan Charles Oakley. Tentu sebagai pemain hebat, ia layak dijadikan gambar dalam sebuah kartu basket. Dalam sebuah pertandingan, saat ia hendak melakukan bounce pass, seorang fotografer menjepret Mark Jackson di momen itu. Karena Mark Jackson menjadi fokus objek dari foto ini, maka bagian belakang agak sedikit ngeblur. Namun untuk para penonton yang duduk di courtside, mereka masih terbilang terlihat jelas. Mungkin di sini terlihat biasa-biasa saja. Di sebelah kanan ada dua wanita usia mungkin 40-an sedang melihat pertandingan. Lalu ada satu orang lagi yang tertutup tangan Mark Jackson. Dan di sebelah kiri, di sisi ini adalah titik permasalahan dan inti dari video ini. Di sini ada dua orang anak muda yang mungkin masih sekitar 20-an atau bahkan tak sampai 20 tahun. Satunya menggunakan topi dan satunya tidak. Dan mereka sedang melihat ke arah lain, tidak ke Mark Jackson yang sedang memegang bola. Mungkin seperti anak-anak muda biasa yang kaya raya pastinya, karena mereka mampu membayar sebuah tiket courtside di lapangan Madison Square Garden, kandang New York Knicks, salah satu arena termahal dan terpopuler di Liga NBA. Namun bagaimana bila aku beritahu ke kamu semua bahwa mereka berdua adalah seorang pembunuh? Mereka berdua dijuluki Menendez bersaudara. Sang kakak bernama Lyle Menendez dan sang adik bernama Eric Menendez. Mereka berdua tinggal di Beverly Hills, California, yang merupakan salah satu kota paling mahal di negara Amerika Serikat, yang artinya mereka memang kaya raya sejak lahir. Ayah mereka, Jose Menendez, memang adalah seorang eksekutif perusahaan besar. Ibu mereka, Kitty Menendez, tidak bekerja lantaran suaminya sudah kaya. Karena kekayaan orang tuanya, justru membuat kedua anak ini tumbuh menjadi seorang psikopat. Mereka berniat untuk membunuh kedua orang tuanya, dengan harapan mereka mendapat uang warisan yang sangat banyak akibat meninggalnya kedua orang tua mereka. Dan pada 20 Agustus 1989, mereka benar-benar melakukannya. Mereka menembak kedua orang tua mereka dan memanggil polisi, namun berbohong dengan berkata ada orang lain yang membunuh kedua orang tua mereka saat mereka pergi menonton film. Polisi pun percaya dengan kebohongan mereka dan tidak pernah menginvestigasi kedua anak ini. Dan benar saja, uang warisan yang sangat banyak pun diberikan kepada kedua anak ini. Mereka berdua pun menghambur-hamburkan uang warisan ini dengan membeli mobil sport Porsche Carrera, jam Rolex, makan makanan super mahal di kota Los Angeles, dan berlibur ke Karibia dan London. Diperkirakan mereka menghabiskan $700.000 uang warisan itu, atau sekitar 10 miliar rupiah. Di awal-awal investigasi, polisi tidak pernah mengira bahwa kedua anak ini adalah pembunuhnya. Namun karena sudah menyeleksi orang-orang yang berpotensi membunuh orang tua Menendez dan tidak menemukan apa-apa, akhirnya polisi pun menginvestigasi tersangka terakhir yang hanya bisa membunuh orang tua Menendez, yaitu anak mereka sendiri. Polisi pun juga agak curiga dengan kelakuan kedua anak ini yang menghambur-hamburkan uang warisan orang tuanya. Bisa saja, kedua anak ini memang sengaja membunuh orang tuanya untuk mendapatkan uang yang banyak itu.
Polisi pun meminta bantuan teman dekat Eric bernama Craig dan menanyai apakah Eric benar-benar membunuh kedua orang tuanya. Eric pun membantah hal tersebut. Namun setelah diselidiki lagi, Eric ternyata mengaku bahwa ia dan kakaknya benar-benar membunuh orang tuanya kepada psikolognya bernama Jerome O'Sheel. Jerome awalnya merahasiakan hal ini, namun ia sempat bercerita kepada pacarnya tentang pembunuhan ini. Dan ketika mereka berdua putus, pacar Jerome pun mengaku kepada polisi bahwa Menendez bersaudara memang benar membunuh kedua orang tuanya. Dan akhirnya pada Maret 1990, 7 bulan setelah kejadian pembunuhan, Menendez bersaudara resmi ditangkap polisi. Cerita pembunuhan ini menarik perhatian seseorang bernama Stephen Sirens, seorang investigator kejahatan pembunuhan pada 2018. Namun ia lebih tertarik kepada hal-hal apa saja yang telah dihabiskan kedua bersaudara ini dengan menggunakan uang warisan orang tuanya. Stephen pun menyelidiki bukti-bukti dari pengadilan tentang apa saja yang dihabiskan oleh Menendez bersaudara ini dalam waktu 7 bulan. Dan salah satu hal paling menarik, bahwa salah satu bukti menuliskan bahwa kedua bersaudara ini sempat membayar tiket courtside dari pertandingan New York Knicks di Madison Square Garden. Stephen pun awalnya mencari bukti keberadaan dua saudara ini di pertandingan-pertandingan Knicks musim itu melalui gambar-gambar di internet. Namun mereka tidak menemukannya. Jadi, satu-satunya cara adalah dengan membeli kartu basket di musim NBA 1990. Karena disitulah satu-satunya gambar NBA dimuat selain di internet. Dan betapa beruntungnya, mereka menemukannya dalam foto ini. Foto Mark Jackson yang ini. Stephen pun memposting bukti penemuannya di Twitter pada Agustus 2018. Namun hal ini kurang mendapatkan atensi. Hingga suatu hari, orang lain bernama John Rosenberger memposting hal yang sama di Reddit. Dan postingan ini pun menjadi viral. Hal ini dikonfirmasi kebenarannya oleh Darren Rovell, seorang analis, bahwa mereka berdua adalah benar-benar Menendez bersaudara. Dan foto ini diambil sebelum mereka ditangkap polisi pada Maret 1990. Bukti lain adalah pada musim itu di mana foto ini diambil, Mark Jackson memang bermain menggunakan deker di lutut. Hal ini pun menjadi booming hingga sampai ke telinga Menendez bersaudara ini sendiri, yang sedang berada di penjara kota San Diego. Dan Lyle, sang kakak, akhirnya mengonfirmasi bahwa benar itu adalah dirinya dan adiknya sedang menonton pertandingan Knicks. Setelah keberadaan Menendez bersaudara di foto ini dikonfirmasi, harga dari kartu basket ini pun menaik tajam di lelang dari yang awalnya hanya 10 sen atau sekitar 1.500 rupiah menjadi $20 atau hampir 300.000 rupiah. Namun eBay pun akhirnya menutup lelangan kartu ini karena eBay tidak mau menjual barang apapun yang terkait pembunuhan. Dan selesailah cerita mengerikan ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.